Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan kali ini dapat memberikan kita nikmat, sehat, walafiat serta umur yang panjang sehingga kita dapat mempresentasikan sebuah proposal yang kami buat, yaitu penerapan model pembelajaran pondok pesantren Darul Hasanah. Salat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Kelompok kami pada kesempatan kali ini yang beranggotakan Ramli, Rizky Rahman, dan Andi Apriyadi Gusti. Pada kesempatan kali ini kami, yaitu dari kelompok 3, membawakan tema yang berjudul penerapan model pembelajaran di pondok pesantren Darul Hasanah. Beribadah adalah salah satu kewajiban kita, khususnya sebagai umat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang dapat kita lakukan yang bernilai ibadah, seperti membantu sesama manusia, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, berpuasa sunnah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar kita manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak mengetahuinya. Baik, untuk memulai presentasi kami, materi yang pertama akan dibawakan oleh saudara Rizky Rahman, yaitu model pembelajaran. Kepada beliau dipersilakan. Oke, baik. Kepada saudara Ramli, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian model pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku mengajar adalah dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, dan seni, agama, sikap, dan keterampilan. Hasil penelitian para ahli tentang kegiatan dan guru siswa dalam kaitannya dengan bahan pengajaran adalah model pembelajaran. Penelitian tentang model pembelajaran telah dilakukan oleh beberapa ahli di Amerika sejak tahun 1950-an. Perintis model pembelajaran di Amerika adalah Max Beck. Penelitian tentang kegiatan pembelajaran berusaha menemukan model pembelajaran. Model-model yang ditemukan dapat diuji kembali dan dikembangkan. Selanjutnya dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan pola pembelajaran yang digunakan. Lanjut, model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran sebagaimana yang dikutip Josley N. Weil dalam Rusman, yaitu biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. Joyce dan Weil mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum
perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Joyce dan Well berpendapat bahwa model pembelajaran adalah salah satu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum dalam kurung rencana pembelajaran jangka panjang. Merencanakan bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Yang kedua, model-model pembelajaran diartikan pola pilihan. Artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Secara rinci tentang model-model pembelajaran ini akan dibahas di bagian akhir setelah pendekatan pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, model atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, model atau prosedur menurut Cardy dan Nur yang dikutip Rusman. Oke, selanjutnya materinya saya akan serahkan kepada Andi Apriyadi Gusti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri model pembelajaran. Sebelumnya, sebagian dari model-model pembelajaran sudah dijelaskan oleh saudara saya yaitu Rizky Rahman. Mungkin saya akan menambahkan dan melanjutkan sedikit tentang model serta ciri-ciri model pembelajaran. Secara rinci tentang model-model pembelajaran ini akan dibahas di bagian akhir setelah pendekatan pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode ataupun prosedur. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode ataupun prosedur. Menurut Cardy dan Nur yang dikutip Rusman dalam kurung 2010.2 138 ciri-ciri tersebut ialah yang pertama A. Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kemudian yang B ada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang C ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil atau secara maksimal. Kemudian yang terakhir ada D yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian lanjut saya akan menjelaskan tentang apa itu contextual teaching and learning atau yang disingkat yaitu CTL. Adalah proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel. Untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya, CTL disebut pendekatan kontekstual dengan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Kemudian saya kembalikan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh moderator atau saudara saya Ramli. Baik, terima kasih kepada saudara guru, saudara Rizky Rahman dan Andi Apriyadi Gusti. Selanjutnya yaitu peran guru dan siswa. Peran guru dalam model ini adalah membantu siswa mengerjakan materi pelajaran dengan bekerja menurut kerangka rujukan siswa. Guru membantu mereka mengidentifikasikan materi dan pembelajaran. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya karena guru memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan.
kedua, berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai dan merayakan perkembangan pertumbuhan dan keberhasilan. Untuk dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, guru dapat melakukan dengan ketertiban secara langsung siswa baik secara individual maupun kelompok. Penciptaan peluang yang mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, upaya mengikutsertakan siswa atau memberi tugas kepada siswa dan untuk memperoleh informasi dari sumber luar kelas. Yang B, sarana pendukung yaitu gambar-gambar, bantuan-bantuan yang konkret dan materi audio visual. Yang C, hasil penerapan mode menghafal. Dalam pengaruh instruksional, hasil dalam kegiatan menghafal adalah peningkatan kapasitas penggambaran dan perwujudan bentuk-bentuk pemikiran kreatif yang juga merupakan bagian penting dari pembelajaran yang lebih konvergen dan berorientasi pada informasi. D, yaitu kita murajaah atau mengulangi hafalan secara rutin dapat mengekalkan hafalan. Mengulang hafalan tidak kalah penting dari menghafalnya. Bagaimana kita menekankan betapa pentingnya menghafal, maka kita pun harus memberikan bagian yang sama, bahkan lebih untuk mengulanginya. Bahkan tahap murajaah itu jauh lebih penting daripada fase penghafal, sebab menghafal lebih mudah dan ringan bagi jiwa. Manusia mudah menghafal dan mudah tergerak untuk melakukannya dengan sedikit motivasi. Sementara menghafal itu amat terasa berat bagi jiwa. Melakukan murajaah membutuhkan kesungguhan dan kesabaran serta keteguhan dan konsistensi, khususnya ketika baru pertama kali menguatkan hafalan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kami yang berjudul penerapan model pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.